Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipahamkan rahasia-rahasia kalamnya. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an. Jadikanlah hati kami arasnya Al-Qur'an, wa ruhal Qur'an, wa nural Qur'an, wa hubbal Qur'an, wa khifzal Qur'an, wa khifzal Qur'an ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, terima kajian taman surga ini sehingga kami mampu berjumpa dengan para nabi, orang-orang soleh ya Allah. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Pertemukan kami dengan orang-orang yang punya derajat yang tinggi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahumusjudu lirrahmani. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Allah yang Maha Kasih Sayang. Qalu, mereka berkata, wa marrahman, siapa itu ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apakah kami diperintah sujud kepada apa-apa yang kamu perintahkan kepada kami? Wa zadahum nufura. Mereka bertambah jauh atau bertambah lari. Kami membaca ayat ini langsung terkejut. Terkejutnya itu begini. Jangan-jangan kita sujud itu bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh. Di dalam surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, jangan taat kepadanya, sujudlah. Sujud itu supaya dekat dengan Allah. Ma yakunu aqrabul abdi min rabbih fahuwa sajidun fa aksiru doa. Keadaan yang paling dekat dengan Allah adalah sujud. Tapi kalau sujudnya itu lari, dalam tanda kutip, gerakannya terlalu cepat, bacaannya terlalu cepat, nufuro, tidak bertambah dekat tapi bertambah jauh. Ya Allah, ternyata banyak orang yang masuk ayat ini. Banyak orang sujud tapi belum kenal yang disujudi. Kalau sujudnya itu connect dengan Allah, nyambung, maka dengan sendirinya tidak akan mau bangkit, duduk atau berdiri. Kalau ibu-ibu ngobrolnya itu sudah nyambung, pasti tidak ingin pulang, ya. Tidak ingin memutus pembicaraan kalau sudah nyambung. Ini pentingnya sujud. Kita ini sujud kepada siapa? Lihat ayat berikutnya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan langit, menjadikan apa? Bintang, dan menjadikan matahari bersinar, kemudian bulan itu bercahaya.
Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Dan dia Allah menjadikan malam dan siang silih berganti. Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Bagi orang yang menginginkan untuk zikir dan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sujud, itu sujud kepada Sang Pencipta alam semesta. Tabarakalladzi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Semoga panjenengan tidak pernah bosan ketika kami menjelaskan berkali-kali tentang sujud. Karena sujud itu adalah puncak daripada penghambaan kepada Allah. Jasmani dari tanah, diciptakan dari tanah, kembali ke tanah. Ruh kita dari Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi sujud itu tempat kembali. Kembali kepada asal, yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari Allah kembali kepada Allah. Sujud adalah mentiadakan dirinya. Mentiadakan dirinya. Kullu man 'alaiha fan, semuanya fana. Semuanya tidak ada, semuanya sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya wajahnya Allah. Apa ibu-ibu ini saking cantiknya sampai wajahnya enggak bisa sujud? Apa mungkin saking mahalnya perawatan kecantikan sehingga ketika wudhu cuma eman Ustadz, eman. Eman wudhu sempurna, eman sholat sempurna, eman sujud yang sempurna. Anu Ustadz, khawatir ini sujud itu disuruh meleleh. Panjenengan tahu es batu? Es batu itu asalnya adalah air. Saking kerasnya es batu, dia lupa kalau dirinya itu air. Hati yang membatu, itu kalau saking membatunya, lupa kalau dia itu dari tanah dan akan kembali ke tanah. Hamba yang membatu, lupa kalau ruhnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Jadi sujud itu meleleh. Jangan lama-lama di kulkas ya. Jangan lama-lama di freezer. Nanti lama-lama itu membatu. Jangan lama-lama kesibukan dunia. Jangan lama-lama cinta dunia. Cinta dunia, sibuk dunia ini yang menjadikan hati membatu. Saking membatunya sampai dia lupa asalnya. Lihat anak itu yang membatu, biasanya durhaka kepada kedua orang tua, dia lupa dilahirkan oleh siapa. Hamba yang membatu, dia lupa siapa yang menciptakan. Semoga paham. Insya Allah yang saya hadapi ini hati yang meleleh semua. Ketika dibacakan Al-Quran meleleh, ketika zikir meleleh, ketika sujud itu meleleh apa membatu? Apa semakin lama sujudnya semakin ngorok, pulas dan sebagainya. Jadi sujud itu mencair dan meleleh. Meleleh. Melelehnya itu min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Jadi ketika sujud ibu-ibu tolong hilangkan wajahnya. Kullu man 'alaiha fan. Kalau kita
lihat orang sujud, imam dan makmum itu enggak kelihatan wajahnya. Tidak boleh caper, tidak boleh selfie. Imam dan makmum ketika sujud itu kan tidak ada wajahnya. Kullu man 'alaiha fan. Wajahnya itu fana. Yang ada wa yabqa wajhu rabbika. Yang ada hanya wajah Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia. Semoga wajah kita setelah sujud diganti simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kaya tidak kelihatan kaya karena sudah terbiasa mentiadakan diri di dalam sujud. Punya jabatan tidak kelihatan pejabat karena mentiadakan diri. Akhirnya vibrasi daripada sujud adalah ketawaduan dan melepaskan kemelekatan diri bahwa semua itu milik Allah. Innalillah. Semuanya itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah. Harta milik Allah kita kembalikan dengan sedekah dan zakat. Ilmu milik Allah kita kembalikan dengan punya ilmu kemudian digunakan dakwah di jalan Allah. Tenaga dari Allah, kuat, sehat, kita kembalikan, kita tawafkan lagi. Semoga sehat kita berkah, harta kita berkah, dan jabatan kita itu adalah berkah. Orang seperti ini paham kepada siapa dia sujud. Kepada Subhana Rabbiyal A'la, kepada zat yang maha tinggi. Tidak ada yang boleh tinggi hati. Tidak ada yang boleh tinggi pikiran. Tidak ada yang boleh tinggi jabatan. Yang maha tinggi hanya aku, kata Allah. Innani anallah. Yang maha tinggi itu hanya aku. Insya Allah ketika kita sujud kemudian tawadu, man tawadu'a rafa'a, akan diangkat. Ketika diangkat oleh Allah, dia tidak berani untuk sombong. Karena yang maha tinggi itu hanya Allah. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dan tanpa kita sadari bahwa ayat 60 ini termasuk ayat sajadah. Ayat sajadah. Jangan sampai kita seperti orang kafir ketika diperintah sujudlah kepada Allah. Kemudian orang kafir itu menjawab, saya ini sujud kepada siapa? Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai sujud kita itu kosong. Sujud kita itu kalau kosong, satu arah, pasti kepingin bangkit. Tapi kalau sujud kita itu sudah dua arah, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti atau ruh daripada ibadah. Ternyata saya dipahamkan inti daripada ibadah itu adalah doa. Inti daripada doa, lihat saya, doa yang sudah obrolan, doa yang sudah dua arah. Panjenengan itu kalau obrolan itu dua arah, tapi kalau membaca koran itu satu arah, membaca buku itu satu arah. Nah, bacaan doa kita itu satu arah apa dua arah? Rata-rata masih satu arah. Jadi banyak orang membaca doa sholat itu baru membaca, belum dialog. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kalau panjenengan tidak minta, kosong. Kosong. Dan ingat bahwa doa-doa sholat itu adalah sabdanya Rasulullah, perkataan Rasulullah. Al-Quran itu suci,
perkataan Rasulullah adalah sabda yang suci, tidak akan bisa masuk kepada Al-Quran dan hadis yang suci itu kalau tidak la yamassuhu illal mutahharun. Jangan-jangan bacaan Al-Quran kita dan bacaan doa sholat kita itu belum nyatu atau belum nempel. Seperti air di atas daun talas, seperti air dan minyak. Seakan-akan dekat tapi tidak menyatu. Suami istri, suami jenengan dekat enggak? Itu kalau hati suami kita, hati istri kita ada yang lain, itu walaupun jajar, tidak menyatu atau jauh. Betul? Istri terasa enggak kalau suami ada perempuan lain? Terasa, karena satu-satunya. Sekarang laki-laki saya tanya, laki-laki terasa enggak kalau istrinya ada laki-laki lain? Enggak terasa, wong istrinya 4. Kalau istrinya 4 berarti di dalam hatinya ada rasa 4. Kalau suami 1 berarti di dalam hatinya istri rasanya 1. Makanya enggak enak jadi perempuan. Istri ada yang lain, suami yang ada yang lain, itu terasa enggak? Kalau memang suami ini satu-satunya, istri satu-satunya, kalau betul-betul setia, pasti terasa. Terus bagaimana dengan Allah? Kalau hambanya sholat, tiba-tiba di dalam hatinya itu banyak selain Allah, terasa enggak? Innahu huwas samiul basir, ya terasa. Kita aja yang tidak terasa. Jadi berarti sholat kita itu kayak minyak dan air. Kayak minyak dan air. Seakan-akan dekat tapi belum menyatu. Betul enggak? Lihat saya. Makanya ketika wudhu itu hilangkan minyak hubud dunianya. Lihat. Hilangkan minyak-minyak selain Allah. Perhatikan, sama wudhunya serupa tapi tidak sama. Ada yang sekedar wudhu, ada yang ketika wudhu itu betul-betul membersihkan selain Allah. Jadi dengan wudhunya tingkatan yang bagaimana? Hah? Apa koyok burung? Bagaimana sholat kita bisa nempel? Lebih dasar lagi menyatu. Perhatikan, Quran itu suci, sabda Rasulullah itu suci, dan sholat itu sendiri juga suci. Makanya dikatakan siapa yang sholat tanpa wudhu, maka sholatnya tidak sah. Ustadz, saya sudah wudhu. Apa kata Rasulullah? Belum. Wudhu yang betul-betul wudhu. Seperti sahabat Rasulullah itu loh, disuruh ngulangi sholat 3 kali, itu dia yang bersangkutan sudah merasa sholat. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi, kamu belum sholat. Sudah ya Rasulullah, belum ulangi. Sampai disuruh ulangi 3 kali dan itu gak lulus. Maaf ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lebih baik daripada tadi. Ajari. Akhirnya diajari. Ini tingkatan sahabat. Kita ini sahabat enggak? Enggak. Tabiin? Enggak. Tabiin? Enggak. Jauh kita ini. Walaupun jauh kita tidak boleh pesimis. Kita optimis. Tidak ada kata terlambat. Saya harus belajar wudhu yang sempurna. Saya harus belajar sholat yang sempurna. Kalau panjenengan kepingin sholatnya itu menyatu, bertemu, berjumpa, dialog. Ibu, jenengan kan sebagai istri, pernah enggak berbicara dengan suami, kemudian jiwanya itu tidak ada di sini? Gelambiar enggak karu-karuan. Kalau ada yang lain, pasti jiwanya ngawang. Apa?
kosong. Nah sholat kita itu kan sering melamun kemana-mana, kosong. Dan itu ditarik oleh keduniawian kita, kesibukan kita. Kalau dari awal ketika wudhu tidak niat dibersihkan, kira-kira di dalam sholat itu tarik-tarian enggak? Tarik-tarian itu. Kira-kira tarikan yang kuat itu tarikan setan apa tarikan malaikat? Tarikan ngelamun apa tarikan connect fokus? Delok wajah wajiannya itu sudah, wah kayak gini aja nggak ada di sini. Guyon-guyonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.